Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Pratiwi Husain, mahasiswa Pasca Sarjana PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan pada mata kuliah Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia MISD yang diampu oleh Ibu Dr. Aninditya Sri Nugraheni, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya awali dengan membahas mengenai hakikat pengembangan materi ajar. Materi ajar diperoleh dari pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi ajar juga disusun dari kurikulum yang dianalisis dan dijabarkan menjadi subkompetensi. Setelah itu diuraikan dengan berpatokan pada sumber buku yang digunakan. Materi ajar berisi materi-materi penting yang akan dipelajari oleh peserta didik atau siswa. Isi dari materi ajar sendiri ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah aspek afektif atau sikap, yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau keterampilan. Setiap materi ajar memiliki atau memerlukan strategi, media, dan evaluasi yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kita lanjutkan dengan pembahasan pengertian materi ajar. Menurut Hamdani, materi ajar yaitu bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Asep Heri Hermawan dan kawan-kawan, materi ajar merupakan suatu komponen isi pesan dari kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik dalam bukunya Pengembangan Bahan Ajar. Selanjutnya, materi ajar merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan agar pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, materi ajar ini adalah komponen yang penting yang tidak boleh dilewatkan oleh pendidik atau guru. Sehingga pada kesimpulan yang kita ambil dari kelompok kami mengenai apa itu materi ajar, kelompok kami menyimpulkan materi ajar yaitu isi dari materi suatu pelajaran yang dikembangkan dengan berpatokan pada sebuah kurikulum mencakup aspek pengetahuan, sikap, psikomotorik atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya Ika Damayanti akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Saudari Alma Pratiwi Husain. Nah, yang saya bahas yaitu ada B, tujuan dan manfaat materi ajar. Nah, tujuan materi ajar itu ada 2. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Nah, yang kedua itu ada memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selain tujuan materi ajar itu juga ada manfaat materi ajar. Nah, manfaat materi ajar ini ada 2 macam. Yang pertama itu untuk pendidik atau guru dan yang kedua untuk siswa. Nah, untuk pendidik, materi ajar akan dapat membantu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk siswa mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Nah, yang C selanjutnya itu ada sumber materi ajar. Nah, sumber materi ajar ini yang pertama itu ada tempat atau lingkungan alam sekitar. Nah, di mana saja yang memungkinkan seseorang dapat belajar, misalnya di museum, sungai, pasar, dan lain-lain. Yang kedua itu ada benda. Nah, benda, segala benda yang memungkinkan orang belajar atau terjadinya perubahan tingkah laku bagi siswa, misalnya situs candi, nah, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada orang. Nah, siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana siswa dapat belajar, misalnya guru, polisi, para ahli, dan lain-lain.
Nah, yang selanjutnya itu ada 4 buku. Nah, buku ini segala buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Misalnya buku pelajaran, kamus, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada peristiwa dan fakta yang terjadi. Nah, misalnya peristiwa kerusuhan, demo, peristiwa bencana. Nah, selanjutnya yang D itu ada prinsip-prinsip pengemasan materi. Nah, yang pertama itu ada novelty. Nah, novelty itu adalah suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru. Nah, pesan itu bermakna ketika sifat itu baru. Nah, makanya materi itu dikemas sedemikian rupa agar pesan itu dapat bermakna untuk peserta didik. Nah, yang kedua itu ada proximity, yaitu pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Nah, yang ketiga konflik, pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Nah, yang keempat itu ada humor. Nah, humor ini yaitu pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian. Nah, beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi ajar. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua ada kesederhanaan, ketiga ada unsur-unsur desain, dan keempat pengorganisasian bahan, dan yang kelima petunjuk cara penggunaan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Suci Muzfira. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip memilih materi ajar. Nah, kriteria dalam memilih materi ajar yang baik menurut Arif dan Napituliu diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, isi materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bentuk dan tingkat kesulitan materi ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, materi ajar benar-benar baik dalam penyajian faktualnya. Yang keempat, materi ajar menggambarkan latar belakang dan suasana yang sesuai dengan peserta didik. Materi ajar mudah penggunaannya. Selanjutnya, materi ajar cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, lingkungan di mana materi ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yang digunakan. Yang selanjutnya adalah macam-macam pengembangan materi ajar. Yang pertama adalah pengembangan bahan belajar mandiri. Dikembangkan apabila dalam kegiatan pembelajarannya siswa belajar secara mandiri tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengumpulkan bahan pembelajaran. Yang kedua, mengadaptasikan bahan pembelajaran. Yang ketiga, meneliti kembali konsistensi isi bahan ajar. Dan yang keempat, meneliti kualitas teknis dari bahan tersebut. Yang kedua, ini ada pengembangan bahan pengajaran konvensional. Bahan pengajaran konvensional jumlahnya itu sangat terbatas. Karena di sini pengajar dan bahan pengajaran itu menjadi sumber inti. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis deskripsi singkat isi pelajaran. Yang kedua, menulis topik dan jadwal pelajaran. Yang ketiga, menyusun tugas dan jadwal penyelesaiannya. Dan yang keempat, menyusun cara pemberian nilai hasil pelaksanaan tugas dan tes. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, pengembangan bahan PBS atau singkatan dari pengajar, bahan, dan siswa. Nah, inti dari bahan PBS, pengajar, bahan, siswa, bersumber pada bahan pembelajaran dan pengajaran. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan mengumpulkan bahan pembelajaran. Yang kedua, menyusun bahan tersebut sesuai dengan urutan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga,
mengidentifikasi bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dari lapangan. Selanjutnya, menyusun program pengajaran. Selanjutnya, menyusun petunjuk cara penggunaan bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun bahan lain bila masih diperlukan yang berupa transparansi, gambar, bagan, dan semacamnya. Langkah-langkah pengembangan materi ajar menurut model Dick dan Carey dalam Hamid dan kawan-kawan meliputi 4 langkah. Yang pertama, memilih dan mengumpulkan materi pembelajaran yang ada dan relevan untuk digunakan. Yang kedua, menyusun materi sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi-materi yang diperoleh dan yang tidak diperoleh dalam buku. Dan yang keempat, menyusun program pengajaran. Baiklah, sekian pemaparan mengenai pengembangan materi ajar yang telah kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.